أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ورحمته المهداة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyadari bahwa iman dan takwa ialah sumber kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Salah satu di antara perbuatan takwa ialah mensyukuri nikmat karunia Allah yang tak terhingga, yaitu nikmat umur. Dengan nikmat umur jualah pada saat ini kita dapat merayakan hari yang sangat berbahagia, Hari Raya Idul Adha. Setiap datang hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, umat Islam seluruh dunia selalu menyambutnya dengan penuh gembira dan rasa syukur. Kegembiraan dan rasa syukur tersebut tidaklah ditandai dengan tarian dan musik, nyanyian serta pesta pora, melainkan dengan mengagungkan asma Allah yang maha besar melalui kumandang takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia. Berbicara tentang sejarah Idul Adha memang lekat dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih putranya Ismail. Idul Adha dinamai pula Idul Nahar, yang artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang saleh. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim serta istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba yang saleh. Saleh artinya memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kesalehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai tuntunan syariat. Sementara ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang saleh. Ada banyak sekali sisi kesalehan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah hal-hal berikut. Keteladanan pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Yang maknanya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan
bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam, bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surah Ali Imran ayat 68. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum, yakni selalu dijaga oleh Allah dari kufur dan syirik, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa. Dijagakan oleh Allah dari semua itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tak pernah menyembah selain Allah, tak pernah menyembah bulan, bintang, dan matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah meragukan sifat qudrat, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Keteladanan kedua, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal tersebut tercermin tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 41-44. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh menjaga adab kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala, bahwa berhala tersebut tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian, bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki ataupun menolong penyembahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Keteladanan ketiga, berilmu, memiliki hujjah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberi hujjah yang kuat oleh Allah, sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih," yang maknanya, itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 83. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membungkam para penduduk daerah Harran yang menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, dan matahari tak layak disembah, karena yang demikian itu adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain pasti bukan Tuhan, karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya, dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Sesuatu yang lemah tak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti dikisahkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78, itu adalah dalam konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak untuk disembah. Perkataan tersebut tidak berarti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan, karena Nabi Ibrahim tak pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari Tuhan.
Sebelum perdebatan itu, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Yang maknanya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya, dan kami telah mengetahui dirinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 51. Perkataan Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," ketika melihat bulan, bintang dan matahari adalah bermakna istifham ingkari, yakni beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menetapkan inikah Tuhanku. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, "Wahai kaumku, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka? Ini jelas bukan Tuhanku, karena ia berubah, terbit lalu tenggelam." Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum ataupun setelah menjadi nabi. Keteladanan keempat dalam berjuang menegakkan agama Islam, dalam berjuang menegakkan agama Allah, tak ada yang dia takuti dan khawatirkan, sebab rezeki telah diatur dan ajal sudah termaktub. Hal tersebut dibuktikan ketika Raja Namrud mengajak hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tak gentar sedikit pun. Ia yakin sesungguhnya Allah yang akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Keteladanan kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal tersebut tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Siti Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan Siti Hajar rela ditinggal di tempat tersebut. Keteladanan keenam, bersegera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang putra yang kemudian diberinya nama Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Nabi Ibrahim pun bersegera menjalankan perintah tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Sebuah potret keluarga saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Yang maknanya, Nabi Ibrahim berkata, "Duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surah As-Saffat ayat 102.
Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, itu bukanlah permintaan pendapat kepada putranya, apakah perintah Allah itu kita jalankan atau tidak. Juga bukan sebuah keraguan-raguan, melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang maknanya Nabi Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang berbahagia. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunai ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau tersebut tidak sedikit pun melukai leher Nabi Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah. Sebab tidak dapat menciptakan akibat. Baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam beserta Siti Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar yang berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Hal tersebut dikisahkan dalam Quran surah As-Saffat. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 106 sampai 107. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk meneladani kesalehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير